Ajaib tapi ini nyata. Kitab suci Al-Quran rupanya tidak hanya mengukir nama besar karena menjadi salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi rupanya banyak mengoretkan kisah demi kisah ajaib yang menggetarkan hati hingga menjadi viral di dunia maya. Salah satunya adalah video seorang balita yang mendadak merengek jika dipisahkan dari kitab suci Al-Quran. Namun tawanya kembali mereka ceria ketika kembali didekatkan dengan Al-Quran. Video yang telah ditonton lebih dari 130.000 viewers di dunia maya ini pun kian menggetarkan hati publik hingga selebriti. Karena meski belum bisa membaca, balita lucu tersebut bisa membedakan mana buku biasa dan Al-Quran, sehingga tak terima jika Al-Quran diganti dengan buku yang menimbulkan momen unik sekaligus ajaib seperti berikut ini. Hampir sama kayak anak saya yang pertama ya. Memang jiwa penasarannya cukup besar gitu. Satu hal yang cukup menarik kan di dalam Quran itu kan tulisannya kan beda hurufnya. Kalau anak-anak kecil buka buku dengan tulisan Latin, ini dengan dia buka ada tulisan Arab, itu akan memberikan wawasan baru mungkin buat anak-anak gitu. 1 tahun karena saya kalau baca Quran samping dia sambil main-main didengar, kemudian sekarang dia sudah mulai bisa membaca huruf-huruf hijaiyah, sudah tahu mana sin, mana ta, mana to gitu ya. Kemudian beberapa surat-surat pendek sudah mulai dia baca, dia hafal mulai bisa surat-surat pendek. Tapi memang menyambung-nyambung huruf belum bisa, tapi paling tidak dia karena sering mendengar surat-surat pendek dia sudah mulai bisa mengulang. Gitu. Mukjizat ya, salah satu yang menurut gue indah lah, bahwa anak kecil atau apapun kan mungkin belum tahu itu buku apa, itu kertas apa, tapi dia begitu tertarik, begitu suka sampai nangis ya. Jadi memang kitab suci Al-Quran itu pengaruhnya sangat luar biasa, auranya sangat bagus, sangat besar. Jadi harusnya setiap orang juga bergetar. Uniknya, peristiwa ajaib yang melibatkan Al-Quran tak berhenti hanya sampai di situ saja. Banyak muslim yang melakukan eksperimen unik dan berujung momen wow, membuktikan keajaiban Al-Quran. Bagaimana tidak, 2 dari 3 bayi yang diuji orang tuanya masing-masing mendadak berhenti menangis dan tersenyum damai ketika diperdengarkan orang tua mereka lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Uniknya, momen ajaib ini juga sering didulang artis Dude Harlino akhir-akhir ini. Pasalnya Malik sang putra kedua yang baru berusia 8 bulan selalu tersenyum damai dan senang setiap kali mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Dude. تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا مرسلون قالوا ما
sangat luar biasa mengagumkan memang. Bahkan kalau kita mau mempelajari lebih dalam, kalau kita lihat misalnya hasil ketika seorang anak baru lahir kemudian dibacakan Quran, anak saya yang kedua Malik itu kalau dibacakan Quran dia senyum-senyum sendiri. Baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dia udah senyum-senyum tuh. Dia udah senyum, dia liatin kita ngaji dan sebagainya. Jadi buat saya memang Quran ini memang mukjizatnya Rasulullah yang masih ada di muka bumi. Itu adalah Quran terbesar bahkan. Dan Quran dari 1400 tahun yang lalu tidak berubah. Jadi ini memang sudah satu hal yang luar biasa. Tak pelak, teka-teki pun mencuat. Ada faktor apa di balik kitab suci Al-Quran sehingga begitu dahsyat mampu mengubah emosi anak balita yang polos di berbagai belahan dunia? Jika sejarah mencatat bahwa Umar bin Khattab yang sempat berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW bahkan luluh masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi karena mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Fatimah sang adik, benarkah ada keajaiban misterius yang belum bisa dijelaskan manusia secara ilmiah tentang mukjizat Al-Quran? Sebuah misteri yang kian mengundang teka-teki. Pasalnya tidak hanya bayi, bahkan hewan seperti kucing pun secara ajaib menunjukkan sikap hormat dan pantang melangkahi Al-Quran, sehingga menjadi viral di dunia maya seperti berikut ini. Oh ya itu yang kucing ya. Iya makanya orang sekarang main lompat-lompat aja. Quran suka taruh di kaki, sejajar sama dia punya kaki, nggak boleh. Ya belajar dari binatang tadi, kucing dan bayi yang memang belum ada dosa ya. Jadi Quran ini emang harusnya begitulah kita orang-orang dewasa. Ya, Al-Quran memang mengandung mukjizat yang nyata. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat Islam. Tak heran jika kitab suci Al-Quran juga banyak mengukir selebriti yang menyandarkan masalah cerita ajaib kehidupan sederet manusia, termasuk pula selebriti. Jika Ustadz Yusuf Mansur mengaku bisa terbebas dari hutang hingga kesulitan hidup berkat Al-Quran, maka lain halnya dengan kisah Adjie Pangestu. Karena sejatinya Al-Quran diturunkan oleh Zat yang Maha Sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gua pribadi ya tadi Al-Quran itu adalah menurut gua jawaban atas semua masalah dalam hidup kita. Kalau kita mau tahu jawaban apa yang terjadi dengan hidup kita, kita punya pertanyaan apapun, semuanya ada di Al-Quran. Kamu tanya aja, di Al-Quran itu ada jawabannya tentang kehidupan kita. Galau soal apapun ada jawabannya di situ. Makanya bukalah Al-Quran. Saya kenapa dengan izin Allah mengkampen Quran, di mana sedekah adalah bagian dari isi dari Quran? Karena saya merasa gitu loh, saya bilang Quran ini begitu baik sama saya. Udah nolongin saya dengan izin Allah, udah menjadi wasilah saya keluar dari kesulitan. Miskin jadi kaya, kurang jadi cukup, sakit jadi sehat, sendiri jadi berkeluarga. Gak punya anak jadi punya anak, punya utang jadi lunas, duit dikit jadi banyak, ya? Hidup serba kekurangan jadi serba berkecukupan, banyak ditolong Allah, banyak dimudahin Allah. Quran itu Quran tuh ruham min indina. Itu Quran itu spirit. Ya, kalau kita nggak ada Quran nggak ada spirit. Menggelar Meet and Greet, ada cerita seru yang dibawa oleh para pemain sinetron Orang Ketiga. Jika Marsyanda sampai dikerjai oleh seorang kru, maka lain halnya dengan aksi seru Ronaldo Stockhorst dan Naysila Mirdad. Lantas seperti apa pula kebahagiaan Marcel Chandrawinata yang akhirnya resmi memasuki rumah baru? Benarkah setelah rumah, Marcel juga berencana akan segera menjalani program mendapatkan momongan bersama sang istri? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.
Marshanda, pemeran Yuni dalam sinetron Orang Ketiga, dilabrak seorang fans di ruang tunggu. Iya, kebersamaan Marshanda dan Ronaldo Stockhorst, pemeran Aris di ruang tunggu meet and greet para pemain Orang Ketiga di kawasan Jatinegara, diawali dengan kejadian adu mulut antara Marshanda dengan seorang penonton yang mengidolakan pasangan Aris dan Afifah dalam sinetron Orang Ketiga. Akting Marshanda sebagai Yuni membuat penonton sinetron Orang Ketiga terbawa perasaan hingga nekat menghampiri Marshanda di ruang tunggu. Begitu dilabrak, pemeran Yuni yang lekat dengan image pelakor dalam sinetron Orang Ketiga tersebut hanya bisa berkilas seadanya. Marshanda tampak bingung, apalagi para pemain lain justru membiarkan Marshanda dicecar komentar pedas fans fanatik Afifah dan Aris dalam sinetron Orang Ketiga. Kan tadi, kok ada Mbak Yuni di sini? Make up ya? Make up ya? Aku perlu make up. Saya fansnya Mas Aris. Oh. Fansnya Mas Aris, oh. Sama Mbak Afifah. Oh. Iya. Anda ngapain di sini, Mbak Yuni? Saya kan suami orang. Ngapain berdua-duaan di sini coba? Enggak. Ya kan. Tunggu. Kita sebenarnya temenan. Iya, ini lagi nunggu aja. Kita lagi mau mulai acara. Gitu. Halo Ibu. Iya. Tapi kan Mbak, nggak bagus berduaan begini. Berduaan kenapa emangnya? Kita ya, masa sih cuma acara doang? Saya taunya Mbak Yuni kan emang ada hubungan sama Mas Aris kan? Iya, tapi di ruangan ini kita berdua karena nungguin yang lain belum pernah datang sini. Iya. Gitu. Saya nggak percaya gitu aja sih. Jadi mikirnya apa dong? Pasti ada hubungan. Enggak. Saya kasih tahu aja gini ya. Saya kan sama-sama perempuan ya kan. Janganlah jadi pelakor. Kasihan itu Tiara. Masih kecil ya kan? Oh, ya udah maaf kan ya. kalau punya anak gimana? Ya udah aku minta maaf kalau aku bikin. Ya, pokoknya saya pengen sih Mbak Yuni nggak di sini gitu loh. Oh, jadi saya harus keluar Mbak Yuni di sini. Tapi ruang tunggunya katanya di sini. Enggak Mbak, pokoknya keluar aja deh. Saya pengen. Waduh. Nggak suka kalau Mbak di sini. Sebentar doang. Sorry ya Mbak kalau aku bikin Mbak yang nggak nyaman. Maaf ya, banget. Semua orang udah ilfil kali Mbak sama Mbak. Iya, aku minta maaf. Makanya dijaga dong kalau jadi perempuan itu. Jangan suka ngerebut suami orang. Untungnya enggak. Ya untungnya enggak dicakar. Maksudnya kalau sampai brutal gitu enggak. Cuman antusiasnya memang Tauran kan? habis tadinya dijambak, dicakar gitu enggak seperti itu. Cuman antusiasnya emang tinggi banget. Kita senang banget. Meski telah disantroni dengan kata-kata pedas, penikmat sinetron Orang Ketiga yang berperan, Marshanda akhirnya bisa melupakan kejadian tak terduga itu dengan cepat. Lantaran di Jatinegara, Jakarta Timur, ribuan penonton telah rela berpanas-panasan dan berdesakan menunggu disapa para pemain sinetron Orang Ketiga. Di momen meet and greet kemarin, maka inilah suasana ramai para pecinta sinetron Orang Ketiga di Jatinegara saat bertemu dengan idola mereka. Karena kita di acara Meet and Greet Orang Ketiga. Tenang semuanya. Sinetron aja. Betul, ya. jangan terbawa suasana ya ibu-ibu. Iya. Antara Samuel dan Rio. Betul. Bisa satu panggung ya. Anda paling cantik ya. Oke, ayo. Gak cuma itu, nanti bakal ada yang diajak main juga sama Kes-Kes di sini ya. Oke. Hari ini seru banget ya, seru banget. Memang ini kan udah direncanain rame, udah direncanain lama. Tapi memang aku juga nggak nyangka kalau ternyata ini udah di pinggir jalan, terus bikin macet dan antusias orang-orang tuh besar banget terhadap Orang Ketiga. Aku sangat berterima kasih, gitu, senang banget. Gak nyangka sih ternyata akan seheboh dan seramai ini, jadi senang banget, terima kasih banget atas dukungannya buat Orang Ketiga. Karena acaranya outdoor, siang hari, jadi ya luar biasa banget gitu, maksudnya semua orang yang pada datang pada rela berpanas-panasan untuk mendukung kita gitu, jadi ya sangat luar biasa. Tak hanya menyapa, para pemain pun melakoni tantangan memasak nasi goreng di hadapan ribuan fans yang hadir. Marshanda yang berpasangan dengan Aryani Fitriana melawan Naysila Mirdad dan Indah Indriana dalam lomba memasak. Lantas seperti apa keseruan di atas panggung Meet and Greet Orang Ketiga kemarin? Bagaimana pula aksi iseng Samuel Zulquin saat Marcel Chandrawinata mencicipi nasi goreng racikan Marshanda dan Aryani?
Ini kira-kira masakannya siapa nih? Ini masakannya Nay sama Indah. Gimana rasanya Mas Aris? Kenapa kok ketawa-tawa nih? Lebih enak ya. Oke. Oh yeah. Kenapa? Oh, kayaknya ini lebih enak ya, Sel. Ini kayaknya lebih enak ya, Sel. Enak ya, enak kan? Paling gak bisa dilupain yang masak kali ya. Yang suruh masak karena aku udah lama banget udah masak. Ini jago banget tim berdua. Iya dong. Iya, rasanya unik. Kata Aris rasanya unik tadi. Goreng mereka. Itu lo yang dua yang bilang enak. Iya, gue enak. Nih, ini rasanya nol. Gue nggak tahu dikasih makan apa tadi sama gue. Balik kita yang enak. Weh, nggak mau kalah. Cobain makanan lah. Lapar mereka ternyata. Lapar kayaknya muenya. Iya, muenya lapar. Di tengah kesibukan syuting dan acara meet and greet, sosok putra yang diperankan oleh Marcel Chandrawinata membagikan kabar bahagia. Ia dan sang istri Desi Priscilla kini telah menempati rumah baru mereka pasca 5 bulan menikah. Lantas, benarkah Marcel dan sang istri berencana menjalani program hamil pasca 5 bulan menikah? Kebetulan teman-teman tuh banyak yang bilang mungkin belum dikasih anak, belum hamil, memang karena supaya kita bisa jalan-jalan dulu. Jadi setelah udah punya anak, sudah hamil, nggak boleh lagi tuh jalan-jalan lagi. Memang udah siapkan hatinya memang khusus untuk anak-anak. Sih kita belum program karena menurut dokter juga masih baru 5 bulan menikah. Kayak belum saatnya untuk program. Nanti kalau udah setahun, mungkin 2 tahun masih mencoba terus nggak dapat barulah program. Tapi kebetulan sampai sekarang masih nggak. Rumah ditinggalin, cuma tinggal taman. Dah setelah taman semuanya udah beres. Kasur sudah datang. Semua udah masuk dah, semua udah tertata dengan rapi, cuma tinggal taman bagian dalam aja yang belum selesai. Jangan lupa saksikan Orang Ketiga setiap hari pukul 21.30 hanya di SCTV. Jangan tertipu dengan wajah cantik. Bisa jadi inilah yang terlihat pada sosok Ranti Maria. Meskipun terlihat feminim dan cantik, tapi rupanya Ranti Maria kerap beraksi bak anak motor. Tidak hanya jago mengendarai motor, Ranti juga sering mengotak-atik motor di lokasi syuting sinetron Anak Langit. Tapi di balik itu semua, sisi feminim Ranti sebagai seorang kakak justru terlihat secara mengejutkan saat mereka mengunjungi Korea Selatan bersama adik-adiknya. Dan seperti apakah sisi unik Ranti Maria saat bersama adik-adiknya? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Jangan tertipu wajah cantik. Bisa jadi kesan inilah yang tertoreh ketika mengulik sosok Ranti Maria. Betapa tidak, meski terlihat cantik dengan dandanan feminin, tapi rupanya Ranti memiliki insting gahar. Tak banyak yang tahu jika kekasih Amar Zoni ini diam-diam senang menjajal motor sporty yang berpostur besar di lokasi syuting sinetron Anak Langit. Uniknya, meski senang menjajal motor sporty berkapasitas balap, tapi toh Ranti mengaku belum bisa terbiasa dengan motor modifikasi yang konon memang membutuhkan teknik khusus untuk menguasainya. Maka tak heran ketika ditemui tim hotshot di lokasi syuting, Ranti menunjukkan rasa enggan mengendarai motor modifikasi yang terlihat gahar seperti berikut ini. Aku sebenarnya nggak suka yang nggak terlalu suka yang modif kayak gini, karena kelihatan bawahnya tuh susah gitu loh. Kelihatan bawahnya susah, terus kayak yang apa ya? Serem, terlalu cowok gitu, sering banget kalau sebelum take biasanya nungguin lagi reading aku iseng-iseng. Nyalainnya gimana nyalain? Sempat juga beberapa kali cuma nyalain doang terus matiin lagi, kayak gitu sih nggak sampai jalan. Takut diomelin, takut jatuh, takut pokoknya nanti dah kalau udah ada adegan harus naik motor baru belajar.
Uniknya di lokasi syuting, Ranti Maria boleh saja menyimpan insting gahar. Tapi ketika bersama keluarga, terutama adik-adiknya, Ranti justru memiliki sisi feminin keibuan yang langka terkuak di hadapan publik. Hal ini begitu kental terlihat ketika menyaksikan perjalanan Ranti pulang ke kampung halaman sang ayah yang ternyata berdarah Korea. Dari momen kedatangan mereka di Bandara Incheon, Korea Selatan hingga momen jalan-jalan bersama di kota Seoul, Ranti terlihat begitu lengket dan saling mengasihi dengan keempat adik-adiknya. Hai, kita sekarang udah di Incheon, udah sampai Korea. Queen, say hi. And my hand, And look at my hand. kita nungguin mobilnya buat buat apa susah ngomong. Susah gini buat aku masuk deh. Mau itu apa, Dek? Apa? Mau itu apa? Apa? Mau itu apa? Iya, mau apa? Nanti Kalau mau itu apa? ya nggak tahu, makanya Pusing. Pusing ya. Jangan tanya mulu. ini siapa? Adik aku tuh ada 4. Aku, Rania, Rizka, Isamel, Queen, Allen 6. Belum kalau misalnya aku, kan kita keluarga ya. Aku kalau pergi selalu sama mereka, nggak pernah sama temen juga gitu. Jadi uang jajan kadang-kadang masih utuh-utuh gitu. Jadi ya kadang-kadang aku bisa ke mall 11 orang. Karena memang keluarga aku banyak banget sih. Begitu harmonis menikmati pemandangan indah di kota Seoul, acara keluarga Ranti Maria pun tak luput diwarnai insiden. Pasalnya karena terlalu asyik berjalan-jalan, sampai-sampai sepatu adik Ranti pun rusak di tengah jalan. Uniknya alih-alih panik karena sepatu yang rusak di tengah cuaca dingin kota Seoul yang ekstrim, Ranti dan keempat adiknya justru semakin kompak bersama. Can I see your shoes? Ini sudah lepas. Yang ini udah setengah. Ini. So funny. Jadi kita tadi mau ke Lotte World tapi terlambat. Jadi udah close gate guys. Say hi. Yaudah lah ya, kita liatin orang-orang. Iya, ini di kepala. Jadi kita harus jalan dulu tapi dingin banget. We are now at Gochang. Tapi ya Gochang, whatever, susah spellnya. Tapi kita mampir dulu di sini karena lucu. And we can also sit. That's it. I think it's little seat. Apa arti ini? Menurutmu apa? Oke, daripada kita salah, mending jangan duduk deh. Tapi wait. Kok dia duduk? Siapa? Kak, ya. Ini kampung-kampungannya begini. Ya, kamu boleh bilang di sini sekarang. Ini kampung sebenarnya guys. Tapi kampungannya begini, bagus. Hah? Yep. What you want to what? Really? Ini sebenarnya Gochang tuh kayak kampung gitu. Maksudnya kayak kayak sebenarnya Gochang tuh kayak kampung gitu, tapi kampungnya aja bagus banget. Iya, ikatan sejati akan semakin tumbuh karena ditempa oleh seringnya momen suka dan duka yang datang menguji. Kekuatan cinta seperti inilah yang terlihat menyambut kepulangan Ranti dan keluarganya di rumah sang kakek dan neneknya di kawasan Gochang, Korea. Sebuah kehangatan keluarga yang membuat Ranti Maria bersyukur luar biasa karena tidak terlahir sebagai anak tunggal, melainkan anak kedua dengan banyak saudara yang saling mengasihi dalam situasi apapun seperti berikut ini. Udah sampai di rumah Harmony sama Haraboji. Ini kamarnya. That's Harmony, Opa, Oma, Haraboji. 아니, 나 아니고 늙어도 아니고 이쁘지?
keluargaku banyak banget dan rame banget. Jadi bersyukur banget punya keluarga yang nggak anak tunggal, yang berduaan doang. Aku bener-bener 6 bersaudara. Banyak banget, jadi seru banget. Saya terima nikahnya Shanti Feliziana binti Sudirman dengan mas kawin. Alhamdulillah. Inilah berita-berita paling hot yang kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru. Pebulu tangkis spesialis ganda putra andalan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, resmi melepas masa lajangnya pada 14 April kemarin. Pernikahan yang digelar di salah satu hotel mewah di kawasan Jakarta itu menjadi saksi cinta antara Marcus dan sang istri Agnes Amelia Mulyadi yang berprofesi sebagai seorang dokter. Setelah bertahun-tahun melewati masa pacaran, rekan duet Kevin Sanjaya itu pun akhirnya mantap mengucap janji suci mempersunting Agnes Amelia. Pernikahan tersebut dihadiri pebulu tangkis lain diantaranya Kevin Sanjaya, Rian Ardianto dan Fajar Alfian yang didaulat menjadi groomsman atau pendamping mempelai pria. Sementara Marcus tampil gagah dengan setelan jas berwarna krem pastel. Maka seperti inilah kemeriahan pesta resepsi Marcus dan Agnes tadi malam. Yang punya acara mah belum foto ya Kak? Iya. Tak hanya Marcus dan Agnes, realita bahagia membina biduk pernikahan juga dialami aktor Ruben Elishama. Aktor 39 tahun itu akhirnya melepas masa dudanya dengan mempersunting selebriti cantik asal Singapura, Shanti Feliziana pada 13 April 2018 di Singapura. Proses akad nikah berlangsung dengan hikmat. Kebahagiaan tergurat jelas di wajah kedua mempelai yang tampil gagah dan anggun dalam balutan busana pengantin berwarna putih. Ruben dan Shanti sendiri memulai kisah asmara mereka dari lokasi syuting di Malaysia sekitar Juni 2017 silam. Terbesak jarak tak jadi penghalang bagi duda anak satu itu untuk meminang model asal Singapura itu menjadi istrinya. Video pernikahan Ruben Elishama dan Shanti kini tersebar di sosial media usai diunggah sang kakak Shalomita. Saya nikahkan awak dengan Shanti Feliziana binti Sudirman yang telah bertahkim kepada saya dengan mas kawinnya 1 set barang-barang kemas tunai. Saya terima nikahnya Shanti Feliziana binti Sudirman dengan mas kawin. Alhamdulillah. Tertangkapnya Riza Shahab dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu bersama 6 orang rekannya tak pelak menjadi tamparan keras bagi dunia hiburan. Pasalnya beberapa bulan terakhir, beberapa artis tertangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Della Puspita dan Tesi yang kini aktif dalam gerakan anti narkoba menyesalkan kasus narkoba yang kembali mencoreng profesi entertainer. Della dan Tesi berharap kasus penyalahgunaan narkoba yang kini menjerat pesinetron Riza Shahab semoga menjadi kasus narkoba terakhir di kalangan selebriti. Jujur aku sih merasa kecewa banget ya. Aku minta menghimbau buat teman-teman entertain semuanya, ayo dong kita sama-sama kerjasama untuk membasmi penyakit seperti ini. Kalian kan, kita ini sebagai public figure ini kan paling banyak, paling posisinya tuh di depan, akan banyak disorot oleh masyarakat, menjadi contoh. Jadi tolong kasih contoh yang baik. Kan udah banyak contohnya saya sendiri lah ya, dan buat contoh saya sendiri lah. Makanya saya mengajak kepada mereka-mereka yang belum pernah menggunakan narkoba, jangan, yang udah pakai ya udah selesai, tutup gitu loh. Nah, habis tek di sini, entek saiki gitu loh. Ya, jangan diulang ya. Ya, bagi yang belum ya jangan. Di rehab itu di penjara. Saya merasakan di penjara. Siapa bilang di rehab enak? Nggak enak. Nggak enak. Apalagi masuk penjara.
Gaya hidup sehat dong. Gaya hidup sehat sebenarnya gini, stripping, banyak orang-orang bilang katanya, oh karena jadwal aku padat kurang tidur. Banyak waktu tidur kok sebenarnya. Kita itu sebagai seorang entertain, kita tuh dibayar untuk menunggu. Manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan dimanfaatkan untuk cabut sebentar ya, gue ke tempat dugem, ya kapan kita hidup sehatnya. Kita harus memprogram diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa memagari diri supaya tidak teracuni oleh hal-hal seperti itu. Pasca hubungannya dengan Feby Palwinta kandas di tengah jalan, aktor Baim Wong tak patah arang. Pria 36 tahun itu diam-diam sudah move on dan kini tengah menjalin hubungan asmara dengan wanita yang masih dirahasiakan identitasnya. Namun, meski hubungannya baru berjalan kurang dari 1 bulan, Baim yakin akan mengakhiri masa lajangnya di tahun ini. Lantas, seperti apa sosok kekasih Baim yang membuat dirinya optimis akan naik pelaminan tahun ini? Sekarang lagi deketin, ada 1 orang lagi deketin, dan doain aja karena memang mudah-mudahan sih berharap banget yang ini sih, tapi lihat nanti ya, cuman doain aja. Saya juga udah minta orang tua saya doain terus supaya tahun ini nikah. Gagal itu pasti ada sebabnya ya, sebab dan juga tujuannya. Kalau saya bilang sih memang mungkin kalau memang benar memang harus nunggu yang ini sih, karena nanti deh ceritain deh, seru cerita. Sekarang juga masih proses dan juga kita pendekatan juga baru berapa lama ya, baru sekitar 2 minggu 3 minggu, dan memang orangnya sangat baik. Dikenalin sama teman saya, sahabat saya, insya Allah lah, doain aja. Beda ya, beda. Ketika dideketin juga istilahnya malu-malu, dan juga beda banget, beda dari canggungnya, dari ini memang orang baik kok. Masih menanyakan sih sampai sekarang kapan menikah. Ya kalau saya sih maunya cepet-cepet, cuman kembali lagi ya doain aja lah. Kayaknya sih yakin tahun ini akan nikah, kayaknya, insya Allah, amin. Padatnya aktivitas dan kerap menghabiskan waktu dengan traveling ke luar negeri tak lantas menurunkan performa penyanyi Melly Goeslaw. Istri Antohu tersebut selalu tampil fit dan energik baik di panggung maupun saat liburan keliling dunia. Melly mampu melakoni semua itu lantaran ia punya resep jitu dalam menjaga kesehatan. Selain gemar mengkonsumsi seafood, vokalis potret itu pun menjauhi junk food atau makanan cepat saji yang kini menjamur hampir di seluruh negeri. Kalau ke luar negeri kebetulan kalau saya yang paling aman ya makan ikan gitu. Terus yang junk food kebetulan memang saya nggak suka gitu. Terus karena saya lidahnya Indonesia banget ya, bawa sambalnya juga dari Indonesia. Daripada pakai yang gambling gitu, meragukan ya. Kalau udah jelas ada yang halal, yang mudah-mudahan produk-produk halal itu ada mencakup semua kebutuhan kita gitu. Seperti apa transformasi penampilan Zaskia Gotik dari tahun ke tahun? Benarkah selain kerap berganti gaya rambut, pemilik goyang itik itu pun rela menggelontorkan uang jutaan rupiah untuk kesehatan giginya? Simak kisahnya sesaat lagi. Penampilan konon modal utama selebriti sukses di jagat hiburan. Bisa jadi itu pula yang menjadi kamu sukses pedangdut Zaskia Gotik hingga rela mengorbankan waktu liburnya demi melakukan perawatan kecantikan untuk mempercantik penampilan. Kali ini Zaskia ingin mengubah penampilan rambutnya dengan tren baru bergaya rambut panjang bergelombang. Sekarang Neng mau dibikin baby hair, baby glamour, baby glam. Kalau kata Babe Chandra itu baby supaya lebih terlihat lebih muda lagi, terus lebih glamor lagi. Jadi sekarang Neng udah dipakein obatnya. Hari ini kosong kan untuk perawatan rambut, besok udah mulai kerja lagi off air di luar kota, di Jambi, mau ke Jambi. Jadi ya kalau pas libur waktunya memanjakan diri lah.
refresh lah. Kalau mau potong rambut misalkan gue pantasnya diapain ya, terus kalau misalkan rambutnya udah panjang gue pengen agak dibentuk dikit gini itu pasti gitu loh, ada kayak gitu loh. Tapi kan kita punya maksudnya punya batas sendiri gitu loh. Dan kalau aku mah karena rambutnya selalu pendek terus, nah ini sekarang aku memang pengen manjangin gitu. Menit demi menit berlalu, perubahan rambut Zaskia Gotik pun mulai menampakkan hasil sekaligus mengulik fakta mengejutkan. Pasalnya demi tampil cantik, Zaskia harus rela menyediakan budget fantastis, konon ratusan juta rupiah per bulan untuk perawatan rambut hingga wajah. Pasalnya tak banyak yang tahu, demi tampil cantik, Zaskia rutin melakukan suntik botox, tanam benang hingga merubah penampilan gigi yang secara mengejutkan bernilai 6 juta rupiah per satu gigi. Sungguh sebuah angka dan usaha yang mampu mendulang kata wow untuk sebuah kata cantik. Hai pemirsa semuanya, terima kasih, ini hasilnya udah jadi ya Beh. Iya. Ini bagus banget hasilnya dan natural banget. Ya bener-bener menggembungkan rambut yang tadi lepek jadi ngembang. Puas dong, puas banget. Jadi aku ngerasa kayak artis-artis Korea gitu. Iya, perawatan muka yang paling mahal loh, perawatannya karena menang dan lain sebagainya itu mahal banget. Sampai berapa nominal? Ya puluhan lah untuk mengglowingkan muka, terus botox yang kalau kan kadang-kadang kalau kita di dunia entertain kan kita suka kerut-kerut, suka ekspresi yang aneh-aneh jadi berkerut gitu kan, jadi paling botox gitu kan. Dulu kan giginya nggak gini, giginya masuk keluar. Nah sekarang ini udah bagus. Perlu ratusan juta rupiah juga. Iya. Satu gigi 6 juta dan ini 20 gigi. Karena kan kita kan public figure, kita dilihat orang, jadi ya harus menampilkan yang baru lah karena biar nggak bosan. Apik dari Amanda Rolles sebagai Ayla dalam film The Perfect Husband yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak 12 April lalu membuat darah kelahiran Australia 18 tahun silam itu terus dipuja oleh para fansnya. Bahkan saat melakukan teater visit di beberapa kota, Amanda terus saja dikepung fans yang meminta untuk foto bersama. Namun keterbatasan waktu nyatanya membuat Amanda tak bisa berlama-lama berbagi waktu dengan para fans film The Perfect Husband. Iya kadang suka ngerasa kayak nggak enak, mereka udah jauh-jauh datang, udah nungguin dari pagi, tapi aku nggak bisa banyak waktu sama mereka. Tapi semoga dengan ketemu aku, mereka udah bisa puas lah, udah senang. Agar kehadirannya memberi kesan berarti untuk penonton film The Perfect Husband, Amanda pun tak segan-segan menyapa penonton di bangku bioskop. Lewat cenderamata berupa kaos film The Perfect Husband, Amanda mencoba mendekatkan diri dengan para fans film The Perfect Husband. Lalu bagaimana cara Amanda menjaga kesehatan agar selalu tampil prima saat menyapa para pecinta film The Perfect Husband di seluruh Indonesia? Mau bagi kaos, mau nggak? Aku kasih pertanyaan nih. Oke. Siapa yang tahu nama ayah aku di sini? Oh, nama aslinya? Nama aslinya? Satrio Wicaksono. Bukan. Oh, aslinya. Nama aslinya. Kita udah nonton Perfect Husband. Kalian juga ya? Kesehatannya pasti tidurnya yang cukup, makanya setelah ini pulang istirahat, terus sama makannya yang makanan yang sehat. Ayah itu khawatir sama pergaulan Ayla itu. Berani kamu yang mau ciuman anakku ya?
Kamu Ayla kan? Saya calon suami kamu. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat, serta Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di SCTV, satu untuk semua. Jangan